حبيب العظام وعلى آله وصحبه ومن على سبيل الضرر وبعد. الحمد لله. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, malam kali ini kita sama-sama telah memasuki bulan suci yang agung, yaitu bulan suci Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala menyatakan inna iddatal syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqallahu samawati wal ardi arba'atan hurum. Allah menegaskan di dalam surah At-Taubah bahwasanya jumlah bulan itu ada 12, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala, diistimewakan oleh Allah. Dan ini dinyatakan oleh Allah mengistimewakan 4 bulan ini di dalam Al-Quran. Sehingga di dalam hadis sahih Nabi SAW menjelaskan tentang ke-4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, yaitu bulan suci Rajab dan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan ini adalah bulan yang Allah istimewakan, dan kita saat ini di bulan suci Rajab yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menyatakan bahwasanya bulan suci Rajab ini juga dinamakan atau dijuluki dengan Syahrul Rajabil Ashraf. Bulan Rajab al-Ashraf, apa itu artinya al-Ashraf? Bulan dituangkan rahmat dan pengampunan oleh Allah Ta'ala besar-besaran, sehingga sampai dijuluki dengan sebutan itu al-Ashraf. Al-Ashraf itu artinya yang dituangkan dengan deras, ya, bagaikan air terjun ketika dia turun dengan deras, itu dinamakan al-Ashraf. Artinya rahmat Allah di bulan Rajab ibaratnya seperti itu. Karena itu Allah ketika mengistimewakan bulan Rajab dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya, kita pun diminta untuk mengistimewakan bulan Rajab dan 3 bulan lainnya, bulan-bulan suci yang 4 itu, dengan amal ibadah. Maka itu para ulama menegaskan bahwasanya dianjurkan di bulan-bulan ini, termasuk bulan Rajab, amal ibadah yang khusus kita lakukan. Di antaranya puasa, di antaranya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang dikenal bulan Rajab syahrul istighfar, bulan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dianjurkan untuk berpuasa. Dari mana? Apakah puasa di bulan Rajab itu sunnah? Sunnah. Dari mana dalilnya? Pertama, kalaupun tidak ada dalil khusus yang menganjurkan puasa di bulan Rajab atau di bulan-bulan suci lainnya, kalaupun tidak ada dalil, walaupun kenyataannya ada, nanti kita akan sebutkan, ya. Tetapi puasa, yang namanya puasa, itu dibolehkan kapanpun mau kita lakukan, selama itu bukan puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau 3 hari tasyrik. Di 5 hari ini memang tidak ada puasa, tidak dibolehkan puasa, dan tidak sah untuk berpuasa di 5 hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu tidak ada puasa. Lain dari itu, seumur hidup kita mau puasa boleh, tidak ada yang melarang. Dan setiap kali kita berpuasa dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita di jamaah Masjid Raya masuk ke dalam sedekah melalui video. Karena itu yang namanya puasa kapanpun kita dibolehkan dan dicatat pahala oleh Allah Ta'ala, dan mereka yang senantiasa berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu raya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di Sunanihi, di sanad hasan dari sahabat yang dikenal dengan Al-Bahiliyah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Sum minal hurmi wal
hurmi watruk, sum minal hurmi watruk. Nabi SAW mengatakan, berpuasalah kamu di bulan-bulan suci, yaitu Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah atau Muharram. Nabi bilang, berpuasalah kamu di 4 bulan suci ini. Atau silahkan kalau kamu meninggalkan. Artinya bukan perkara yang wajib, tetapi disunnahkan. Berpuasalah kamu di bulan-bulan suci ini. Diulangi penegasan ini oleh Nabi Muhammad 3 kali. Beliau katakan, sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk. 3 kali ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini, para ulama menyatakan bahwasanya berpuasa di bulan suci Rajab secara khusus dan juga di 3 bulan yang lainnya juga ada Dzulhijjah dan Muharram itu sangat disunnahkan dan pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di Sunanihi bi isnadin hasan, sehingga ulama menyatakan hadis ini dijadikan sebagai acuan utama dan memang sebagai hujjah untuk dijadikan sebagai hukum. Karena itu kita dianjurkan berpuasa, silahkan kita berpuasa di bulan suci Rajab ini, insya Allah pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di dalam riwayat dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad juga demikian, mereka itu senantiasa banyak berpuasa di bulan suci Rajab. Sampai Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya. Nabi mengingatkan kepada para sahabat itu, Sayyidatuna Aisyah bilang bahwasanya Nabi itu berpuasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan, itu di bulan Sya'ban. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW, kenapa ya Rasulullah kamu puasa di bulan Sya'ban? Ya seperti ini. Nabi bilang karena bulan Sya'ban ini sering dilupakan oleh orang-orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nabi bilang begitu. Karena itu ini bulan yang sering dilupakan, bulan Sya'ban, di tengah-tengah Rajab dan Ramadan, saya ingin mengisinya dengan puasa. Artinya apa? Artinya ulama mengatakan dahulu para sahabat mereka di bulan Rajab mereka ibadah seperti di bulan Ramadan. Sya'ban banyak dilupakan. Sehingga Nabi mengisinya bulan Sya'ban itu dengan puasa, sebagaimana Rajab dan Ramadan diisi dengan puasa. Itu yang dinyatakan oleh para ulama istimbaran dalam hadis. Jadi di antara amalan yang dianjurkan di bulan Rajab ini kita sekarang di awalnya kita perbanyak puasa. Insya Allah dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lain daripada itu, ini bulan Rajab ini bulan istimewa. Tahu bulan apa? Bulan di mana Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengisra dan mengatakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita saat ini betul-betul memperingatinya. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra. Sebab ini peristiwanya sebenarnya ada 2 peristiwa di waktu yang sama. Peristiwa pertama namanya peristiwa Isra. Yang kedua adalah Mi'raj. Dan terjadinya di waktu yang berdampingan di malam hari di waktu yang sama. Isra itu perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil, perjalanan di bumi. Sedangkan Mi'raj perjalanan juga, tapi perjalanan langit. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua peristiwa itu diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di dalam surat yang berbeda. Perjalanan Isra Allah katakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Itu perjalanan Isra. Allah abadikan di dalam Al-Quran, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Artinya Allah memuji diri. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lain Allah memuji dirinya karena keagungan, karena karunia-Nya, karena kehebatan penciptaannya dan lain sebagainya. Dalam peristiwa Isra Allah memuji dirinya. Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram
Masjidil. Ayat itu Allah memuji dirinya. Oh, yang dipuji Allah. Allah memuji dirinya, bukan Nabi Muhammad yang memuji dirinya. Memang. Sebab perjalanan Isra, Nabi Muhammad ini hanyalah objek yang digunakan oleh Allah untuk perjalanan itu, yang dimuliakan oleh Allah. Adapun perjalanan itu Allah yang memperjalankan. Jangankan sekedar memperjalankan seorang Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menciptakan langit dan bumi Allah mampu. Iya kan? Menciptakan langit dan bumi alam raya yang begitu agung ini Allah mampu melakukannya. Apalagi cuma hanya sekedar memperjalankan seorang Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sekejap. Allah mampu untuk itu. Makanya Allah bilang, Maha Biasa. Alangkah hebatnya diriku yang memperjalankan sosok Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang banyak tanya, kok bisa ya Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Kenapa saya bilang salah? Fakirnya bukan Nabi Muhammad, kita belajar nahu, adalah Allah. Allah mampu, jangankan cuma memperjalankan seorang Muhammad, menciptakan alam raya yang agung ini, Allah mampu, apalagi juga sekedar memperjalankan Muhammad. Tapi pertanyaan yang benar bagaimana? Pertanyaan yang benar itu tahu apa? Kok Nabi Muhammad yang dipilih untuk kemuliaan ini? Kok Muhammad yang dipilih untuk kemuliaan ini oleh Allah Ta'ala? Itu pertanyaan yang benar. Dan itu dijawab oleh Allah Ta'ala di dalam ayat itu. Apa jawabannya? Allah Ta'ala mengatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan siapa? Siapa? Enggak Muhammad. Allah tidak bilang Muhammad. Allah bilangnya siapa? Hamba. Bisa aja Allah bilang Muhammad. Memang Muhammad yang diperjalankan. Tapi di ayat itu Allah Ta'ala bilang hamba. Kenapa? Beliau tahaqqaq bil uluhiyyah. Beliau telah mencapai puncak penghambaan kepada Allah saat beliau menjadi hamba sejati kepada Allah. Saat itu dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan. Maka itu dalam ayat Allah Ta'ala bilang Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba. Disebutnya di garis bawah dengan Allah sifat penghambaan Nabi Muhammad SAW kepada Tuhan. Itu yang membuat beliau diistimewakan. Itu yang membuat beliau dimuliakan oleh Allah dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Apa sebenarnya yang disaksikan oleh Rasulullah pada peristiwa Isra wal Mi'raj sehingga kita bisa mengambil pelajaran? Ini peringatan yang kita hadiri saat ini 7 Juli ke sini. Supaya kita ambil pelajaran dari apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak. Karena itu diriwayatkan di dalam hadis kathir, hadis yang sangat banyak. Nabi melihat ini, Nabi melihat ini, Nabi melihat banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama yang ingin kita sampaikan, Nabi melihat banyak kan yang beliau saksikan. Salah satu yang diriwayatkan itu ketika Nabi melalui lagi sampai di perjalanan bersama Jibril, beliau melihat di pinggir jalan ada satu lubang kecil, macam lubang serangga, mungkin kayak lubang ular, lubang tikus, gitu. Lubang kecil di pinggir jalan, binatang, lubang binatang. Namun yang disaksikan oleh Rasulullah dari lubang kecil itu tiba-tiba keluar banteng yang besar. Dari lubang kecil ini Nabi menyaksikan dengan mata kepalanya. Dari lubang yang kecil itu keluar banteng yang besar. Begitu dia keluar, dia duduk sini, duduk di sini, menghancurkan ini dan ini, terus di banteng memasukkan lubang tidak bisa, terlalu kecil. Keluar bisa, memasuk lagi tidak bisa. Itu yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Nabi nanya kepada Jibril, "Mana ya Jibril?
Ini adalah perumpamaan rajulun min ummati, seorang laki-laki dan umatnya. Yatakallam bi kalimat, dia mengucapkan suatu ucapan, keluar dari mulutnya, dia anggap sepele, dia anggap kecil. Keluar satu ucapan yang dianggap kecil dari mulutnya yang mungil, tapi berdampak begitu besar, dampak yang menghancurkan. Dia menyesal, pengen tarik lagi ke ucapan, nggak bisa. Macam kayak bantai keluar dari lubang kecil, mau balik lagi nggak bisa setelah menghancurkan segala. Ini pelajaran bakal kita terus jaga mulut kita. Kalau kita merenung segala kehancuran yang ada di muka bumi, pertumpahan darah, peperangan, bahkan sampai hal yang kecil sederhana, perceraian antara suami dan istri, konflik antara saudara dengan saudaranya. Tahu kalau kita renungkan penyebab utamanya apa? Ini ucapan yang kita jaga. Bentuknya mungil lidah kita, tapi dampaknya begitu besar. Ini kalau kita ucap sesuatu kita nyesal, nggak bisa ditarik. Boleh jadi kita bisa ngomong permintaan maaf di atas media, tapi dampak nggak bakal hilang. Pengaruhnya, bekasnya di hati juga nggak bakal hilang. Maka itu Nabi bilang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau pegang lidahnya Mu'adz, tarik Rasulullah. Nabi bilang kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kuffa alaika hada, wahai Mu'adz, jaga oleh ini lidah. Jangan kamu berucap sembarangan, pikir. Sampai Sayyidina Mu'adz bilang, ya Rasulullah, wa hal mu'akhadhu bima tatakallamu bihi alsinatuna, apakah kita akan dihukum oleh Allah atas ucapan yang kita ucapkan? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bilang, sakilan kamu kepada Mu'adz, wa hal yakubun nasu fin nar ala wujuhihim aw ala manasihim illa afilu alsinatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, Mu'adz, kamu tak paham, kamu tak ngerti. Orang-orang yang terjerumus di dalam jurang api neraka, mereka tersungkur di atas kepala mereka, tubuh-tubuh mereka. Apa lagi sebabnya kalau bukan karena dampak dari ucapan yang mereka ucapkan di dunia tanpa mereka berbicara? Itu Nabi bilang begitu. Maka itu, jangan kita menganggap Islam dan iman cuma sekedar sholat di atas sejadah. Nah, jangan kita cuma sekedar menganggap bahwasanya iman dan Islam hanya sekedar puasa dan sedekah. Tidak. Tetapi ketahuilah, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak layak itu bagian daripada iman. Sampai Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dengan tegas Nabi bilang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana beliau nyatakan di dalam Kitabul Azkar, sebagaimana beliau nyatakan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, ciri orang beriman, ketika akan bicara, orang beriman nggak main asal berbicara. Tetapi orang yang beriman sebelum berbicara dia berpikir. Sebab memang ya, lidahnya orang beriman terikat dengan akal. Dia nggak berucap melainkan setelah dia pikirkan matang-matang. Imam Nawawi bilang, seorang mukmin sebelum berbicara dia akan berpikir.
akan dia utarakan dan dia nyatakan. Beliau tegaskan, ketika dia ingin berucap, dia renungkan ucapannya, apakah akan berdampak baik atau berdampak buruk. Kalau memang dia yakin betul ucapannya akan berdampak baik, silahkan ucapkan, atau akan dicatat pahala oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau memang ucapan yang akan dia ucapkan dia yakin betul akan berdampak buruk, maka orang beriman wajib untuk diam. Wajib baginya untuk diam ketika dia tahu betul ucapannya akan berdampak buruk. Ragu, ini kira-kira kalau saya ucapkan berdampak baik atau buruk ya, nggak tahu. Al-Imam An-Nawawi bilang pada kasus ini, dalam hal ini dia juga diwajibkan untuk diam. Sebab orang-orang beriman nggak berucap kecuali yang betul-betul dia pastikan membawa kebaikan. Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, ya, wa fi sukut salaman. Orang kalau diam selamat. Tapi kalau udah berucap di tengah-tengah, dia nyesel, nggak bisa dia tarik lagi ucapan. Karena itu lebih baik kita jaga mulut kita, pikir 1000 kali baru kita berucap. Kalau nggak, lebih baik diam. Kita nggak dituntut oleh Allah Ta'ala untuk mengomentari segala hal. Tapi kan sekarang kita dapetin diri kita. Saya nggak bilang orang lain, saya bilang diri kita. Jadi jangan pernah kita kalau mendengar nasihat kita lempar kepada orang lain. Tapi kita lihat kepada diri kita. Kita nih kadang diri kita nih, aduh, paling gampang komentarin orang. Paling gampang komentarin orang. Paling enak kita sibuk sama urusan kita. Paling enak kita sibuk sama urusan kita. Apa itu urusan kita? Kita hidup di dunia ini sementara. Kita kalau masuk kubur, malaikat gak bakal nanya sama kita tuh tentang kita sibuk gak sama urusan orang. Kita kasih komentar gak orang, malaikat gak bakal nanya tuh. Tapi yang bakal ditanya sama Allah kalau kita udah masuk kubur, kita ini waktu hidup kita jalan gak kewajiban kita Allah. Kita waktu hidup kita ngedidik gak anak-anak kita. Kita waktu hidup kita ditanya sama Allah hari kiamat tentang sosok Nabi Muhammad. Kita kenal gak Nabi Muhammad? Itu dalam kubur tuh kita bakal ditanya tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, kita lebih kenal sama pemain bola daripada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih kenal dengan biografinya artis, pejabat daripada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita di kubur gak bakal ditanya tentang mereka. Kita dalam kubur bakal ditanya tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal kan? Atau cuma sekedar nama doang? Hadirin yang dimuliakan Allah. Siapa di antara kita kalau hidup panjang hidup abadi? Tidak ada. Saya, kalau kita masuk dalam kubur, kita bakal menyadari itu semuanya gak ada. Yang berharga, yang berarti ketika kita fokus menghamba kepada Allah. Memang untuk itu kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kita kalau berbicara tentang Nabi Muhammad sampai dan kiamat enggak akan selesai. Begitu indah, begitu agung. Ini kalau kita bahas. Yang lain apa artinya? Yang lain enggak ada harganya. Yang berharga, yang berarti untuk kita bahas adalah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran peristiwa Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, agar kita ambil pelajaran. Bagaimana kita mengambil pelajaran kalau nggak kita kaji sama Allah? Kaji sama beliau. Hidup kita habiskan hanya untuk mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bakal rugi. Kita akan makin tenggelam di dalam cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, beruntung dunia akhirat kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pejabat di mana-mana yang kita pakai. Ada amal ibadah
sebagaimana hatiku ketika mendengar ucapan Nabi ini, kamu bersama yang dicintai. Sampai Anas bin Malik bilang, wa ana uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arjullah an yab'athani yawmal qiyamah ma'ahum. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap hari kiamat agar dibangkitkan di hari kiamat Allah bersama mereka orang-orang yang cinta. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam kelompok mereka. Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah